Marsha, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bimbingan konseling di TK dan SD. Materi pertama yaitu karakteristik bimbingan konseling di TK SD. Di sini karakteristik ini terbagi menjadi 3 submateri, yaitu yang pertama dasar hukum penyelenggaraan BK di TK SD, yang kedua pengertian bimbingan serta perbedaannya dengan pengajaran dan latihan, yang ketiga makna dan kepentingan BK di TK SD. Pada sub pertama yaitu dasar hukum penyelenggaraan BK di TK SD merupakan bagian integral dan upaya pendidikan berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pelayanan bagi peserta didik, dan bagaimana mereka mengembangkan potensi mereka dengan seoptimal mungkin sangat diperlukan dan tidak perlu dilakukan lagi dalam lembaga pendidikan, karena bukan hanya tingkat SMA dan SMK saja yang memerlukan guru BK. Kemungkinan besar tingkat SD, bahkan PAUD pun juga sangat dibutuhkan. Itu karena secara yuridis formal, pemerintah telah memberikan legalitas terhadap keberadaan BK di sekolah. Sudah diterapkan dalam mulai dari undang-undang peraturan pemerintah, surat keputusan menteri, dan peraturan menteri. Sub yang kedua yaitu pengertian bimbingan serta perbedaannya dengan pengajaran dan latihan. Pengertian bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup untuk mengarahkan dirinya dan bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Di sini saya mengutip menurut Spencer Stone 1980 pada tahun 2009, mengatakan bahwa konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Adapun tujuan bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak, yang pertama yaitu membantu anak lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Kemudian yang kedua yaitu membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, membantu anak mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Yang keempat adalah membantu anak menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga sosial pendidikan selanjutnya. Yang kelima, membantu orang tua agar lebih mengerti dan memahami dan mengerti anak sebagai individu. Yang keenam, membantu orang tua mengatasi gangguan emosi anak. Yang ketujuh yaitu membantu orang tua mengambil keputusan dan memilih sekolah bagi anaknya yang sesuai dengan taraf intelektual. Yang ke-8 yaitu memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan pada anak. Kemudian karakteristik pelayanan BK di sekolah dasar, yaitu beberapa faktor penting yang membedakan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan sekolah menengah. Yang pertama yaitu bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan akan peranan guru dalam fungsi bimbingan. Yang kedua, fokus bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri, pemecahan masalah, dan kemampuan hubungan secara efektif dengan orang lain. Yang ketiga, bimbingan di sekolah dasar lebih banyak melibatkan orang tua murid, dan mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam kehidupan anak. Yang keempat, bimbingan di sekolah dasar hendaknya memahami kehidupan anak secara umum. Dan yang kelima yaitu program bimbingan di sekolah dasar hendaknya
anak, seperti kebutuhan untuk matang dalam penerimaan dan pemahaman diri, serta dapat menerima kelebihan dan kekurangan. Kemudian sub yang ketiga yaitu makna dan kepentingan BK di TK SD. Asumsi dasar yang melandasi bahwa PAUD memerlukan bimbingan dan konseling adalah kesetaraan PAUD sekarang ini sama dengan pendidikan dasar dan menengah. Jika di pendidikan dasar dan menengah bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan, otomatis di PAUD juga sangat membutuhkannya. Pertama, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Yang kedua yaitu pendidikan anak usia dini dilakukan dengan mengkoordinasikan motorik halus dan kasar, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosio-emosional, dan sikap perilaku, serta agama, bahasa, dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui. Yang ketiga yaitu pembelajaran anak usia dini pada hakikatnya adalah pembelajaran yang berorientasi bermain, serta pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan yang lebih banyak, memberi kesempatan kepada anak untuk dapat lebih belajar dengan cara-cara yang tepat.